Wow, alhamdulillah akhirnya Islamic Book Fair ada lagi setelah 2 tahun vakum, Sal. Iya kak, alhamdulillah ya. Oh iya guys, ini kita lagi cari beberapa pengunjung untuk diajak wawancara. Yang lagi sendiri gitu, Kira-kira siapa ya? kakak yang lagi sendiri di belakang kita banget. Yuk ikutin kita terus. Let's go. Go go go. Pertama-tama itu dong, kenalin dulu nama dan asalnya. Dari mana? Nama aku Mei dari Jakarta Selatan. Nama saya Samratul Fuada, biasa dipanggil Fuada. Nama saya Sofia, biasa dipanggil Sofi. Sama datangnya kita dari Jakarta Pusat. Oke. Saya Atifah Khisan Rumaisyah. Nama saya Salimah Tazkiatul Izzah. Salimah. Salama. Nama saya Hasna Azkia. Dari Karawang juga. Pondok Pesantren Mimbar Ufas. Saya Suci Ramadini, boleh dipanggil Suci atau Dini ya? Datang dari Citayam. Iya, tapi asalnya Sumatera Barat, jauh ya. Nama aku Mawa Salsabila, biasa dipanggil Salsa. Dari tempat bersejarah nih. Lubangnya para buaya. Gitu. Nama aku Nisya Aulia, biasa dipanggil Nisya. Asalku dari Selilitan, Jakarta Timur. Kalau ngedengar kata perang itu yang terpikir oleh kalian itu apa sih? Boleh 1 kata, 2 kata? Memanah. Yang terbersih kayak pedang gitu-gitu, maksudnya yang berbau negatif-negatif gitu deh. Kayak ya ada musuh, ada lawan gitu. Berantem gitu. Yang terlintas zaman dulu. Oke, boleh. Zaman apa sih Nabi Muhammad dulu ya. Saat dimana ada yang pro, ada yang kontra. Ada kayak suatu perdebatan tentang suatu hal tertentu. Oke. Zaman sekarang ini masih ada gak sih kak perang? Kalau perang kayak maksudnya perang secara physically kayak yang perang dunia gitu-gitu sih Nggak ada zaman sekarang. Perang fisik berarti udah tidak ada. Ya, Menurut saya mungkin ada. Contohnya Kayak di Palestina, di Suriah, kayak gitu. ada juga yang perang, tapi nggak perang kayak lawan gitu. Perang kayak menjajah gitu loh, menjajah tapi bukan dalam peperangan, dalam kayak misalnya aplikasi gitu. tapi kayak perang dalam dunia politik gitu, perang dingin gitu, itu masih ada. Mungkin perang melawan hawa nafsu sendiri ya. Kalau menurut saya perang itu ada yang emang perang secara fisik, ada juga perang pemikiran. Oke. Nah, pernah dengar tentang perang pemikiran? Perang pemikiran Pernah, cuman nggak tahu ngerasain apa enggak. Kayaknya enggak deh. enggak, kayak gimana tuh? Belum pernah dengar sih. Pernah dengar istilah food, fun, and fashion kan? Pernah? Nggak paham fashion banget ya. Mungkin fashion muslim aja kali ya, lebih spesifik lagi. Kok fashion muslim kayak lebih ini sih, lebih beragam menurut aku. Maksudnya kalau kita lihat yang pakai jilbab itu kan di Indonesia kan yang pakai jilbab nggak cuman yang kayak gini aja kayak model aku, ada juga yang panjang juga atau ada yang pakai turban juga. Jadi apa ya, lebih beragam sih menurut aku ngeliatnya, dan modelnya nggak itu aja gitu, bahkan model apa sih gamis-gamisnya juga di dimodif di style gitu, jadi nggak kelihatan, nggak bosen gitu ngeliatnya gitu sih. Banyak banget yang kebuka ya, nggak malu-malu lagi di tempat umum, apalagi kita mayoritasnya tuh di sini Islam kan. Kalau food yang contohnya kayak itu ya, soju halal lah. Jadi tuh sekarang tuh kayak pemuda-pemudi tuh lebih ke viralnya gitu, kayak misalkan, nah ini makanan viral nih, nggak mikirin halal haramnya gitu. Makanan yang kita makan ternyata nggak ada logo halalnya juga. Balik lagi kan sekarang apa-apa kalau yang viral kan biasanya cuman ya buat viral dong gitu. Kita netizen tuh harus nyari tahu lebih detail gitu. Ini beneran apa enggak sih? Kadang kan orang cuman kayak hebohnya doang gitu loh. Gitu sih, tapi tetap aja kalau menurut aku kalau yang berkaitan dengan haram-haram terus ada dihalal-halalin, kalau bisa sih jangan ya. Itu tuh harus yang lebih diperhatiin sih food itu. Mungkin fashion yang penting nutup aurat ya. Tapi kalau food itu masalahnya masuk ke dalam diri kita gitu.
Jadi darah daging kita ngalirnya itu gimana, halal haramnya. Nah, tercampur. Teman-teman hati-hati ya kalau mau ikuti suatu tren yang hanya untuk viral aja gitu ya. Balik lagi sih ke diri masing-masing, gimana kita ngatur waktunya. Maksudnya ya jangan sampai kita juga gara-gara banyaknya atau mudahnya akses ke hal-hal yang seperti itu, kita jadi lupa kewajiban kita. Maksudnya kewajiban kita itu di pekerjaan kita atau kewajiban kita ke Tuhan gitu aja sih. Iya. Tapi kan maksudnya kan kalau akses yang buat ke hiburan itu kan juga sama kayak akses kayak buat kayak dengar mungkin podcast kayak dakwah gitu kan juga banyak aplikasi yang ada podcastnya juga, ada artikelnya, ada doa segala macam. Maksudnya makin banyak ke situ juga, jadi kayak nggak bisa jadi alasan dengan mudahnya akses buat ke hiburan juga, itu juga membatasi kita untuk beribadah atau itu sih. Nah, pernah dengar tentang perang pemikiran? Perang pemikiran Pernah, cuman nggak tahu ngerasain apa enggak. Kayaknya enggak deh. Enggak, kayak gimana tuh? Belum pernah dengar sih. Ya misalkan contohnya kalau perang pemikiran, kayak kita didoktrin sama orang kafir biar mengenal yang buruk-buruk kayak gitu. Contohnya di zaman sekarang itu kita disuguhi sama hal-hal yang membuat kita terlena sama dunia. Sejatinya lebih bahaya itu perang pemikiran, dan di Indonesia tidak mengalami perang fisik, tetapi lebih mengalami perang pemikiran. Nah, mereka tuh ternyata punya cara lewat perang pemikiran. Nah, yang bisa menyebabkan muslimah-muslimah, pemuda muslim kita itu menjadi lemah gitu. Kak Salama biasanya bilang Ghazal Fikri gitu ya, dimana kita sering dengar tentang banyak isme, liberalisme, feminisme maupun isme-isme yang lain yang tentunya menyerang pikiran kita gitu. Menurutku perang pemikiran itu perang terhadap pemikiran, dimana perang pemikiran orang yang diperangi itu nggak sadar. Kalau perang secara fisik orang yang diperanginya sadar, tapi zaman sekarang perang fisik itu udah nggak ada, dan orang Islam kalau diperangin fisik udah pasti musuhnya kalah. Tapi sekarang itu adanya perang pemikiran, jadi dimana pemuda-pemuda sekarang pemikirannya diperangin, yang diperangin malah yang musuhnya itu malah diidolain gitu. Dia nggak sadar kalau lagi diperangin pikirannya. Misal contohnya, ini saya nambahin aja, contohnya fenomena SCBD, walaupun sekarang itu udah ditutup ya. Itu kan salah satu bentuk perang pemikiran, itu kan datangnya dari barat ya, dari barat, yang seharusnya anak-anak zaman dahulu kalau kita lihat baca buku Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih kan umur 21 tahun itu udah jadi pemimpin ya, panglima gitu. Kalau sekarang ini banyak yang ya Allah itu gemulai gitu ya, yang pemudanya gitu ya, atau galau lah ya, galau gimana ini pacar atau apa gitu ya. Nah itu salah satu bentuk salah satu contohnya ya, satu contoh perang pemikiran saat ini. Dan itu lebih kalau dikutip ya dari kata Ustaz Felicio ya itu fun, food, fashion gitu ya. Kan berarti sekarang itu sedang menghadapi perang pemikiran. Kira-kira persiapan apa yang harus kita siapin untuk menghadapi perang pemikiran itu? Apalagi kan kakak juga itu ya bawa adik-adik mondok juga. Nah itu gimana tuh Kak? Misalkan menurut saya sih pertama ilmu tentunya banyak baca buku aja. Baca buku juga, belajar juga. Kalau kita tidak belajar Islam lebih dalam lagi ataupun sekedar cuma Islam kakak gitu ya, yang benar sih memang kita itu memang butuh ilmu gitu, ilmu seperti kalau dakwahnya Rasulullah ya, dakwahnya Rasulullah itu ketika Rasulullah itu diangkat menjadi seorang rasul, kemudian yang didakwakan yang pertama itu adalah yang ini ya, asabikun awalun ya, misalnya yang 40 orang sahabat gitu yang kemudian diajak masuk Islam, kemudian dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan itu mereka menuntut ilmu. Ilmu dulu, ketika sudah ada ilmunya baru ketika Umar bin Khattab itu masuk Islam, kata Umar gini dan tegas, wahai Rasulullah gitu ya,
kapan nih mau dipublikasikan, kalau bahasa kita ya, kapan nih mau dipublikasikan ya. Kemudian ketika itu turun wahyu Allah yang mengatakan bahwa ya udah dakwah secara terbuka lagi gitu. Jadi butuh ilmu dulu yang dipersiapkan. Ketika kita udah punya ilmu baru kita dakwahkan walaupun satu ayat. Jadi jangan sampai minder lah ya kalau misalnya ditolak atau misalnya dinyinyirin gitu ya. Bisa contohnya jangan pacaran lah, kamu misalnya contohnya adek kamu aja pacaran, kamu dakwain orang. Jangan sampai gara-gara merasa ada cacat kita nggak mau dakwah gitu ya. Gitu. Kuatkan iman, siapkan mental, sama yang penting kita mengajarkan kuat iman bagaimana biar kita tuh bisa paham gitu. Kayak misalkan kayak makanan tadi, paham kalau misalkan kita makan hal-hal yang haram atau apa jadinya gimana. Kan kadang kalau misalkan kayak kita ngajarin anak-anak pondok mungkin nurut pas di pondoknya doang kan. Kalau misalkan nanti di luar nggak tahu kan. Nah, kalau dari iman masing-masing kan tanpa kita beritahu lagi dia udah yakin gitu di hati, oh ini kan nggak boleh ya. Jadi dia tuh udah selalu ada Allah di hati dia gitu, tanpa harus diberitahu lagi gitu. Ya gitu. Jadi itu yang pertama itu mengajarkan iman sih sebenarnya. Jadi karena kita kan seringnya kebanyakan ikut-ikutan ya. Ya misalkan itu nggak boleh, katanya nggak boleh, katanya doang, dia tuh nggak yakin dari hati sendiri gitu. Itu jadi yang pertama itu iman. Siapin iman. Kalau kita udah punya iman, udah takut itu udah, jadi tanpa kita kasih tahu juga, maksudnya tanpa dinasehatin atau apa, kita tuh udah takut gitu. Kayak mau ngelakuin hal yang berbau dosa atau apa udah takut, soalnya kita ngerasa punya Allah gitu di hati kita. Jadi kayak misalkan mau ngelangkah kesalahan tuh takut gitu. Allah is watching you. Ya ingat ini aja sih, ingat ya kewajiban kita ke Tuhan. Maksudnya sebenarnya kalau kewajiban ya terserah individu masing-masing ya. Tapi kalau misalkan kita selalu ingat ke akhirat, pasti kan kita akan sadar sendiri. Jadi kayak ya percuma kalau misalkan banyak kiai-kiai gitu yang gembar-gembor di medsos segala macem, tapi kalau misalkan emang dia nggak sadar, emang dia belum dapat hidayah segala macem, belum bisa berubah, ya buat apa gitu. Emang kalau menurut aku ya itu dari kesadaran masing-masing gitu. Tapi mungkin setiap muslim juga ada kewajiban juga sih untuk saling mengingatkan, asalkan jangan sampai annoying lah gitu. Persiapan yang sebagai seorang muslim yang baik itu ada setidaknya ada 4 hal. Yang pertama persiapan spiritual, persiapan intelektual, persiapan jiwa leadership, dan entrepreneurship-nya. Dan kesadaran sih. Kesadaran karena anak muda sekarang dininabobokan gitu. Nggak tahu nih Islam lagi kenapa, nggak tahu nih zaman lagi kenapa. Kenapa ada surat Iqra bacalah, itu sebenarnya bukan cuma baca Quran, tapi baca keadaan sekitar. Sekarang tuh lagi gimana, kita harus kayak gimana gitu. Contohnya kayak seperti Rasulullah kan pas di turunnya wahyu gitu kan, suruh Iqra. Rasulullah nggak bisa baca, sebenarnya bukan baca tulisan, tapi baca keadaan sekitar kayak gimana. Terus turun surat Al-Mudatsir, suruh bangun dari selimut, itu tuh suruh bangun, ayo berdakwah kayak gitu. Merinding, salah saya. Berarti kita memang benar harus mempersiapkan mental sebagai muslim yang tangguh ya. Jangan menjadi muslimah yang lemah. Letoy-letoy. Ayo bangun guys, bangun. Ayo bangun pemuda. Jangan rebahan dulu ya. Kita harus produktif. Ternyata urusan umat tuh lebih banyak daripada kepentingan diri kita sendiri gitu. Iya, Masya Allah. Oh ya, udah. Kakak tuh ngomong begini. Oh iya. Lupa saking semangatnya ya. Iya, terima kasih kakak-kakak semuanya. Wah, jawabannya Masya Allah dari kakak-kakak. Masya Allah ya. Apa nih? Ini baru oh iya, tadi tuh ketemu di musola guys. Terus deket gitu, ini ketemunya di kamar mandi. Ini ketemunya di sini. Gitu. Aku sih pengen nambahin juga ya. Iya, boleh banget. Boleh ya. Bukan cuma butuh ilmu doang kita, karena kan di zaman sekarang itu abu-abu kan.
antara yang hak dan batil itu kecampur kan. Kalau misalnya kita hanya ngandelin ilmu aja, kita tuh manusia lemah kan, kadang ingatannya suka lupa. Nah, pegangan kita tuh dengan doa. Nah, salah satunya kan juga ada doanya ya. Ya, doa keteguhan hati. Iya. Apa Kak? Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Iya. Amin ya Pak. Amin. Jadi doa itu sebagai senjata kita juga ya untuk merangin musuh-musuh. Iya, betul Bang. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Sekian.